Hai guys, welcome to my channel. Hai, perkenalkan, nama saya Lestari Febrianti, lulusan D4 Teknologi Laboratorium Medis dari Universitas Megariski Makassar. Jadi guys, di sini tuh aku mau jelasin salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan. Nah, salah satu kasus yang aku ambil itu tentang kerusuhan Mei 1998. Jadi guys, kerusuhan Mei 1998 itu menjadi sejarah terkelam bagi bangsa Indonesia karena pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran itu terjadi pada waktu itu. Nah, pada rentang 13 sampai 15 Mei, Indonesia bergejolak akibat kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di beberapa kota, antara lain Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Koordinator investigasi dan tim relawan Sri Pampi pernah menganalisis peristiwa ricu tersebut dan dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti Tionghoa yang telah lama berlangsung dan kemudian dimanfaatkan untuk memicu kerusuhan akibat krisis moneter. Dan pada saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab dari krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan oleh informasi palsu bahwa etnis Tionghoa sengaja melarikan uang rakyat ke luar negeri. Apalagi dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa itu lebih stabil dan strategis serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Kebencian dan kecurigaan seperti hawa menghadap yang mengembang di udara. Ketegangan semakin menjadi ditambah dengan desus-desus yang beredar bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis bertentangan dengan paham yang dianut oleh masyarakat mayoritas. Sentimen tersebut semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai dislike minority, yaitu kaum minoritas yang tidak disukai serta disisihkan. Di Sudopoto, Surabaya pada tanggal 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan tokoh dan rumah milik orang Tionghoa, menjarah harta, benda, dan mekar properti mereka. Tim gabungan pencari fakta atau TGPF menemukan 2 kasus pemerkosaan dan 4 kasus kekerasan seksual. Di hari yang sama, di Padang, Sumatera Barat, sedikit 10 kantor, bank, dan ruangan pamer rusak dilempari batu oleh perusuh yang terdiri dari mahasiswa. Perusakan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Di Palembang, Sumatera Selatan, 10 toko etnis Tionghoa dan belasan mobil dibakar oleh perusuh, serta puluhan orang mengalami luka-luka akibat lemparan dari mahasiswa yang berasa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Dalam peristiwa Palembang tersebut, tim relawan untuk kemanusiaan melaporkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi. Pada 15 Mei 1998, tepatnya pada pukul 14.20, ribuan perusuh dari Surakarta tiba di Boyolali. Mereka membakar pabrik, mobil, dan rumah, serta menjarah toko di dekat pasar Boyolali. Bank-bank bahkan terpaksa harus tutup karena ancaman pembakaran bank. Sentral Asia cabang Salatiga itu juga memblokir jalan dari Semarang ke Surakarta. Amuk massa membuat para pemilik toko ketakutan dan memberikan keterangan di depan toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro reformasi karena penyerangan hanya fokus ke etnis Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko-toko dan rumah mereka dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Nadia menganalisis alasan wanita Tionghoa ditargetkan sebagai sasaran utama kerusuhan Mei 1998 adalah karena lemah dan tidak memberikan perlawanan. Pemerkosaan secara biadab terhadap wanita Tionghoa oleh pelaku perusuh Mei 1998 dilakukan dengan cara geng rape, di mana korban diperkosa ramai-ramai secara gantian dalam waktu yang bersamaan. Ironisnya,
Selain dilakukan di rumah korban, pemerkosaan juga dilakukan di tempat-tempat umum. Para perusuh tidak pandang bulu terhadap korban. Mereka menyekap wanita Tionghoa yang mereka temukan baik di jalan dan di rumah, hingga transportasi seperti taksi, angkot, maupun bus. Selain diperkosa, wanita Tionghoa yang mereka tangkap kemudian disiksa, dilecehkan, dianiaya, akan dibunuh. Kejadian tersebut menyisakan bekas trauma psikis yang amat berat bagi korban yang masih hidup. Beberapa di antaranya bahkan memiliki mengakhiri hidup karena tidak sanggup menanggung beban trauma. Ada yang menjadi gila, diusir oleh keluarga, serta menghilangkan diri ke luar negeri dengan mengganti identitas. Salah satu korban pemerkosaan, Ita Marta Dinata Haryono yang telah bergabung sebagai anggota tim relawan, bahkan dibunuh secara keji pada 9 Oktober 1998. Ita tewas di rumahnya saat sebelum kepergiannya ke Amerika Serikat sebagai saksi pembela HAM internasional terkait kasus kerusuhan Mei 1998 tersebut. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 adalah sekitar 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Nah, itu merupakan cerita singkat tentang kerusuhan Mei 1998, dan saya akan jelaskan mengapa kasus ini tuh belum tuntas. Belum tuntasnya kasus-kasus yang terjadi pada tragedi Mei 1998 disebabkan karena tidak adanya komitmen yang tinggi dari Presiden. Koordinator Komisi Orang Hilang Korban Tindakan Kekerasan atau KOMKS, Haris Azhar, mengatakan belum tuntasnya kasus tersebut disebabkan karena kurangnya komitmen dari pemerintah. Kemenangan kasus ini juga dikarenakan lemahnya kontrol yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap pemerintah yang berkuasa. Untuk itu, Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa melakukan penegakan hukum, terutama terhadap aktor-aktor negara yang melakukan kejahatan. Dan juga Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Andi Yentriani, menyatakan penuntasan kasus-kasus ini sangat penting bagi para korban dan keluarga, serta untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga kejahatan kemanusiaan seperti itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Andi mengatakan para korban pemeriksaan massal yang terjadi pada Mei 1998 hingga kini masih menderita dan hidup dengan trauma. Untuk itu, Komnas Perempuan meminta pemerintah melakukan upaya pemulihan terhadap para korban peristiwa pemerkosaan massal yang kebanyakan keturunan Tionghoa. Selain itu, proses hukum terhadap para pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya juga harus segera dilakukan dengan mengamandemenkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Jadi terkendalanya kasus Mei 1998 itu disebabkan karena tidak adanya komitmen yang tinggi dari Presiden dan juga lemahnya kontrol yang diberikan DPR terhadap pemerintah yang berkuasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kasus ini dan juga kendala yang terjadi. Maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Bye-bye.